Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 2 SDN Kedaung Kaliangke 05 pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam di semester genap. Pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran 7 dengan tema berani, dengan subtema sikap berani Nabi Soleh alaihi salam bersama Pak Ahmad Ijudin SPD. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita membaca doa. Mari angkat kedua tangan kita, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan dibuka buku paket agama Islam halaman 49. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. A. Sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Soleh alaihi salam berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah diselesaikan dengan musyawarah. Nah, selanjutnya, ini merupakan ilustrasi kegiatan pembelajaran agama Islam di kelas 2 SDN Kedaung Kaliangke 05. Ibu guru menyapa murid-muridnya. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar kisah sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Lalu kata Jarjit, asik, aku suka sekali mendengar cerita kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul. Ya, Nabi Soleh adalah salah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Sebagai umat Islam, kita wajib percaya dan mengimani Nabi-Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ayo coba sebutkan nama-nama Nabi secara berurutan dari Nabi Adam sampai Nabi Soleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ya, betul. Itu merupakan urutan nama-nama Nabi dari Adam sampai Soleh. Ibu guru melanjutkan penjelasan. Nabi Soleh adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah Ta'ala. Lalu, siapa yang tahu nama kaum tempat diutusnya Nabi Soleh? Aisyah menjawab, Nabi Soleh diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud. Ya, betul. Nabi Soleh dikirim oleh Allah, diutus kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini masih keturunan dari kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh. Kaum Tsamud dan kaum Ad ini memiliki badan yang tinggi besar. Lalu juga kaum Tsamud diberikan keistimewaan, diberikan kelebihan oleh Allah berupa keahlian mengukir batu-batu besar. Kita lihat beberapa hasil karya kaum Tsamud. Nah, ini merupakan beberapa hasil karyanya. Kaum Tsamud mengukir batu sebesar gunung menjadi rumah. Betapa cantik dan indahnya ukiran-ukiran dari kaum Tsamud ini. Luar biasa, Masya Allah. Tapi sayangnya, kaum Tsamud menyembah berhala sebagai Tuhannya, tidak mau menyembah Allah. Makanya Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk mengajak mereka untuk menyembah Allah Ta'ala. Nah, tapinya kaum Tsamud sebagian ada yang mau ngikut, tapi juga banyak juga yang menentang, enggak mau ngikut menyembah Allah. Suatu ketika kaum Tsamud yang
melawan Nabi Soleh, minta bukti. Coba berikan bukti bahwa Nabi Soleh adalah benar-benar seorang Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ada yang tahu mukjizat apa yang dikirim oleh Allah kepada Nabi Soleh? Nah, ada yang menjawab. Ani menjawab nih, Bu Guru, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh berupa unta betina yang keluar dari batu. Ya betul. Pada saat itu, Allah menyuruh Nabi Soleh untuk mengetok batu besar dengan tongkatnya. Nah, tiba-tiba keluar tuh unta betina dari batu besar tersebut. Ini ilustrasi di zaman Nabi Soleh, ketika orang-orang mengantri untuk mengambil susu dari ontanya. Luar biasa, unta Nabi Soleh ini muncul dari sebuah batu besar dan bisa mengeluarkan susu yang banyak, sampai-sampai susu dari onta ini bisa diminum orang-orang seluruh kota. Iya benar, unta ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah bahwa Nabi Soleh adalah benar seorang nabi. Nah, tapi ada juga nih orang yang nggak percaya. Masa sih aku tetap tidak percaya dan aku akan tetap menyembah berhala. Nah, ada lagi ngomong, Nabi Soleh menyuruh kita untuk memelihara unta ini. Tidak boleh disakitin, apalagi sampai membunuhnya. Unta ini adalah bukti mukjizat Nabi Soleh. Jika kita menyakitinya, nanti akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang nggak mau ngikut Nabi Soleh ngomong, oh lihat aja, nanti aku akan mengajak orang-orang untuk membunuh unta ini. Nah, benar saja, banyak orang yang nggak mau mengikuti Nabi Soleh. Suatu ketika penguasa di kaum tersebut mengadakan sayembara atau lomba, siapa yang bisa membunuh unta Nabi Soleh akan mendapatkan hadiah yang besar. Maka orang itu berlomba-lomba untuk membunuh unta Nabi Soleh. Akhirnya ketika unta tersebut sedang makan, unta tersebut dibunuh. Karena tadi udah dibilangin jangan sampai menyakiti unta tersebut. Nanti akan diberikan azab kalau kita menyakiti, apalagi sampai membunuhnya. Benar saja, setelah unta itu dibunuh, nah orang-orang yang nggak mau menyembah Allah, orang-orang yang nggak mau mengikuti Nabi Soleh diberikan azab, itu berupa petir dan gempa bumi. Akhirnya orang-orang yang nggak mau menyembah Allah binasa, meninggal, tewas, terkena petir dan gempa bumi. Sedangkan Nabi Soleh dan pengikutnya tetap aman dan selamat. Nah, kembali ke penjelasan. Ibu guru bertanya, dari cerita tersebut, apa saja perilaku terpuji dari kisah Nabi Soleh? Siapa yang bisa jawab? Nah, Udin menjawab, Nabi Soleh mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Lalu Adul menjawab, Nabi Soleh berani memimpin dan menyelesaikan masalah dengan baik. Terus Ahmad juga jawab, setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah. Nah, ini merupakan perilaku terpuji dari sikap berani Nabi Soleh. Si Adul nanya, Bu Guru, musyawarah itu apa sih? Nah, musyawarah artinya jika kita punya suatu masalah, kita secara bersama-sama mencari jalan keluar dari masalah tersebut, tidak membuat keputusan sendiri. Kalau misalkan di kelas kalian ada masalah, kalian berunding nih bareng-bareng mencari jalan keluar. Nah, itu namanya musyawarah. Lalu, kita ini kan siswa, pelajar. Apa yang harus kita lakukan dengan sikap berani? Yang pertama, Jarjit ngomong, aku berani berkata benar. Nah, artinya kita harus berani berkata yang benar. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berdusta. Aisyah jawab juga, aku berani menjauhi sifat-sifat buruk. Sifat buruk apa aja sih? Seperti sombong, pelit, malas,
membesar-besarkan diri, tidak mau belajar, itu merupakan sifat-sifat buruk. Aku berani menjauhi sifat-sifat buruk. Nah, Udin juga jawab, aku berani mengakui kesalahan. Ketika kita berbuat salah, harus berani mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi kita hari ini. Alhamdulillah, selesai pelajaran agama Islam kita hari ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya ke Pak Judin ya anak-anak. Baik Bu. Selanjutnya latihan, silakan dibuka buku paket halaman 49 dan 50. Halaman 49 yaitu kalian bisa cek di sini. Nomor 1, 2, 3, pilih ya atau tidak. Lalu di halaman 50, ayo berlatih nomor 1 sampai 4. Selesai sudah pelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.